Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Semoga diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan review PLTS. Nah, di mana PLTS yang saya punya ini inverter 2000 watt, outputnya untuk rangkaian inputnya dari DC 24 volt. Nah, dimana menurut informasi bahwa daya kejut untuk pemakaian awal itu akan memberatkan ke aki untuk konsumsi harusnya. Nah, baik, kita coba inverter ini kita pasang beban mesin cuci. Nah, dimana kebaca saat ini belum ada pemakaian dengan tegangan 223 volt. Ini wattnya masih 0, atau cuman ini mungkin ada beban di rangkaian kabel aja. Nah, baik, kita nyalakan mesin cucinya. Nah, kita baca bersama-sama. Nah, ini untuk beban wattnya dari mesin cuci tersebut di 217. Nah, ini turun 0, terus naik lagi sesuai putaran dari dinamo mesin cuci tersebut. Nah, untuk posisi beban ke akinya, nah, terlihat ini beban kejutnya awalnya sebelum dipasang pada saat pemakaian mesin cuci turun yang sebelah kiri ini 13,4 volt dari 13,9 atau 14,2 standby. Nah, kena beban menjadi 13,4. Nah, kita lihat ya, dari awal 14,1 volt tanpa beban. Nah, dengan beban kejut mesin cuci saat pemakaian normal di 13,4. Untuk solusi yang dipakai pada umumnya yaitu nanti di akinya dipasang kapasitor ini. Nah, di mana ini ukurannya 30, tegangannya 35 volt, 150.000 mikrofarad. Nah, nanti di mana ini akan dipasangkan di aki sebagai filter untuk daya kejut tersebut. Nah, dari kapasitor ini nanti akan dipasang seri sesuai dengan kebutuhan 24 volt. Oke, kita langsung ke rangkaiannya. Nah, nanti ini yang dirangkai seri. Nah, ini kapasitor yang akan kita pergunakan
dengan 35 volt 150.000 mikrofarad. Nah, nanti rencananya ini akan dirangkai secara seri ya, untuk dibebankan ke aki sebagaimana nanti untuk membantu beban di awal atau arus kejut pada rangkaian DC 24 volt. Ini ternyata positif. Rangkai yang positif dan negatifnya terpasang. Ini positif ya. Jangan lupa dasar pengetahuan menggunakan solusi. Nah, setelah tersusun seperti ini rangkaiannya, kita cek arusnya, di mana kapasitor itu fungsinya sebagai penyimpanan arus, juga arus sementara. Kita cek apakah sudah ada arus atau tidak. Nah, di sini masih kosong. Artinya kapasitornya harus kita cas dulu. Nah, sini kebetulan saya punya cas-casan yang biasa saya pergunakan untuk ngecas baterai lipo, baterai pesawat, remote control atau mobil remote control. Nah, ini baik kita sambungkan, sementara untuk ngecasnya dipasang di PB seperti pada baterai. Ini hubungkan antara negatifnya ke negatifnya, positif ke positifnya. Kita mulai pengecasan. Nah, di sini low voltage. Nah, ini error, berarti nggak bisa pakai program PB. Nah, kita dicoba pakai program baterai NiCad. Nah, dia naik mengisi cas sampai dengan 17 yang pertama. Nah, kemudian kita lanjut cas yang kedua. Nah, dia sampai dengan 27 volt. Oke, kita cek apakah sudah ada arus di sini setelah dilakukan pengecasan. Tuh, kaget ya kita. Nah, ternyata berhasil untuk diisi. Ini apa fungsinya? Agar nanti pada saat disambungkan ke rangkaian aki yang 24 volt itu tidak terjadi percikan seperti itu. Ke kitanya tidak kaget. Artinya itu voltase dari kapasitor ini disamakan atau didekatkan dengan tegangan rangkaian akinya.
Oke, kita lanjut ke pemasangan ke aki atau ke baterainya. Oke, ini saatnya pemasangan ke rangkaian aki, ya, dimana ini yang positif ke positif 24 pertama, yang negatif nanti ke negatif lagi, jangan sampai terbalik. Nah, ini pasang negatifnya di sini. Nanti perbedaannya gimana antara sebelum pemasangan kapasitor dan setelah, apakah berbeda, apakah masih tetap tidak meredam daya kejut. Nah, ini hanya terpasang dua rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian yang 24 ini belum kita pasang. Nanti mudah-mudahan kalau uji coba pertama berhasil akan kita pasang nanti. Nah, baiklah, kita pasang. Rangkaian ke inverter kita sudah pasang. Ini yang dari MPPT. Nah, baiklah, sudah terpasang. Jadi ini rangkaian dua rangkaian kapasitor. Nah, mohon maaf penjelasan tadi agak gelap karena posisi baterai saya tempatkan di gudang. Oke, kita mulai sambungkan kembali. Untuk charger controllernya kita sambungkan panel suryanya ke charger controller, dimana pada pagi hari ini itu dari panel surya keluar 3 ampere, untuk voltasenya 41. Terbaca ini posisinya normal ngisi ke aki. Nah, ini setelah dicas rata-rata tegangannya 14 volt. Baik, kita mulai. Inverternya kita nyalakan. Inverter udah kita nyalakan, udah on. Kalau di display sini kebaca di 222 volt. Kalau di lampu pilot ini di 220 volt. Ini dengan pemakaian masih belum ada pemakaian di 0,73 watt. Nah, kita coba lagi ke mesin cuci yang tadi. Kita colokkan apakah ada perbedaan. Nah, udah kita nyalakan. Posisi beban di 216 volt.
pada posisi mesin cuci nyala. Baca di display ini untuk standby nya di 0,73. Nah, kita lihat ke rangkaian akinya yang tadi setelah dipasang. Nah, ini pada saat standby 14, ini cuma 14. Nah, di 14,4 karena udah ada siang pemakaian. Ini pada saat mesin cuci aktif di 13,3. Nah, kalau lihat dari sini sih tidak ada bedanya, masih tetap ada kejut yang jauh. Nah, silahkan kasih solusi, kasih komentar apakah salah dalam pemasangan kapasitornya, terus apakah kapasitornya kalau hanya 2 itu kurang berapa lagi kapasitornya. Mohon masukannya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas saran dan masukannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.